Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman, selamat bergabung ya atau berjumpa lagi bersama channel Jona Ansyeti Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar yang pertama gangguan asam lambung ya teman-teman, kemudian anxiety disorder atau dalam arti kecemasan yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita, yaitu kecemasan yang berlebih teman-teman, bukan cemas-cemas normal, bukan cemas-cemas orang biasa ya, tetapi sangat mengganggu aktivitas kita. Kemudian GERD dan psikosomatik. Namun di sini saya membahas tentang yang dominan itu di kecemasan yang berlebih ya teman-teman. Nah baik, di awal video ini, di awal ke pembahasan, mohon maaf, saya baru membuat video lagi ya teman-teman, karena kalian juga tahu yang namanya kepala keluarga sibuk ya, sibuk banget berjualan, apalagi sekarang ya teman-teman, musim hujan ya, harus ekstra. Kalau misalkan kuliner gini kan harus kirim makanan ya, jadi apa namanya, jadi nggak kesini, kebanyakan kesini juga ada, cuman nggak seperti biasanya, tetapi saya yang mengirim ke rumah-rumah yang sudah memesan ya teman-teman, seperti itu. Nah baik, yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe ya, alhamdulillah sudah 1000 subscribe ya teman-teman, alhamdulillah sudah memenuhi salah satu monetisasi atau persyaratan ya teman-teman, di YouTube ya teman-teman. Nah namun di sini saya masih mengejar jam tayang karena masih kurang ya teman-teman, baru 2600 kalau nggak salah ya teman-teman, dan mohon kiranya untuk membantu ya teman-teman, membantu men-share ataupun menonton ya setiap saya membuat video ya teman-teman, seperti itu, karena yang namanya membantu sedekah itu nanti juga pasti ada kebaikan atau timbal balik kepada kalian yang sudah memberikan kebaikan ya, khususnya yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak pokoknya teman-teman. Nah mungkin kemudian yang baru gabung tolong di subscribe seperti biasa, dan tonton videonya dari awal sampai habis, jangan di skip ya, siapa tahu ada pemberitahuan tentang video saya yang mungkin dan saya harapkan bermanfaat ya untuk orang banyak dan orang yang membutuhkan ya teman-teman. Saya berharap seperti itu, amin ya robbal alamin. Dan jikalaupun memang tidak ya, saya tidak apa-apa, jangan tonton ya teman-teman. Jikalau memang bermanfaat silahkan tonton ya, putar teman-teman, seperti itu. Nah tidak panjang lebar, mungkin di video kali ini saya membahas tentang seputar asam lambung ya, atau gangguan asam lambung sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder, dan terus berputar di posisi itu ya, berputar di zona itu, cemas berlebih, kemudian asam lambung tidak normal, cemas berlebih, asam lambung tidak normal, seperti itu teman-teman. Jadi tidak apa namanya, tidak normal lah, seperti itu teman-teman. Dan mohon maaf ya sambil santai aja karena ya ada anak-anak ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, dan mungkin di video kali ini saya hanya memberikan semangat ya untuk teman-teman kita yang masih takut di perjalanan jauh ya. Di sini ada yang bertanya ya teman-teman, saya akan buka. Semangat Kang, sembuh amin ya robbal alamin. Di sini udah 2 tahun katanya, tetapi untuk perjalanan jauh masih mikir-mikir ya teman-teman, jadi masih banyak takutnya, banyak was-wasnya, banyak cemasnya, gelisah. Itu sih yang mungkin dirasakan teman-teman kita yang ada di kolom komentar, dan tidak dipungkiri saya pun merasakannya ya teman-teman. Saya pun merasakannya, bagaimana ada di posisi yang seperti itu teman-teman. Dan
Di awal saya pun sama seperti kalian semua, di awal-awal saya merasakan seperti itu. Untuk jangankan berpergian jauh teman-teman, waktu dulu pas parah-parahnya untuk membuka pintu rumah pun saya mikir-mikir ya, aduh takut, banyak gelisah, banyak cemas. Tetapi di situ terus terang hal yang membuat saya takut itu adalah takut kejadian si serangan panik itu datang, panik attack itu datang sampai gemetaran, kebas dan lain sebagainya teman-teman. Yang mungkin saya ditakutkan itu ya hal yang seperti itu, bukan apa-apa, dan kesana laginya takut mati seperti itu teman-teman. Itu sih hal yang saya ditakut di anxiety disorder atau kecemasan yang membuat saya was-was, gelisah, cemas. Itu saya kebanyakan itu takut hal serangan panik itu kembali ya datang, sehingga merasa tidak nyaman, kemudian kesananya takut panik lagi, serangan panik itu datang lagi teman-teman, seperti itu. Bentar ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya mungkin adakah Mas atau Bang cara pengalihan ya atau mengontrolnya ya, karena kalau misalkan menghilangkan ya bisa menghilangkan, cuman yang namanya cemas itu ya sulit ya untuk dihilangkan, tetapi kita hanya bisa mengontrol dan mengembalikan yang kecemasan berlebihnya menjadi cemas yang wajar ya, cemas yang biasa seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa langsung seenaknya sekarang mau dibuang begitu saja, nggak bisa ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi ampun. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya ada beberapa cara ya, ada beberapa step ya, step by step ya, langkah demi langkah. Tidak bisa kita langsung instan ya. Mie instan juga harus direbus dulu pakai air, kemudian diseduh seperti itu. Nah sama halnya dengan kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder ya, dengan ya salah satunya cara memberanikan untuk berpergian. Kita belajar lagi bagaimana kita sekolah ya teman-teman, dari mulai TK ataupun PAUD, mulai belajar membaca huruf ya, mulai membaca mengenal huruf, kemudian angka, kemudian mengejah, masuk ke SD langsung belajar membaca, kemudian menulis, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 mulai bisa menghitung ya teman-teman, seperti itu. Dan bertahap lah intinya teman-teman. Begitupun dengan anxiety disorder ya, kecemasan berlebih ini, kita takut keluar rumah berpergian jauh ya, kita harus belajar dulu jarak 1 kilo 2 kilo seperti itu. Jadi kita bertahap seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sensasi ini baru mau keluar rumah, selalu kalau misalkan saya terus terang ada sensasi misalkan mual, kemudian irama detak jantung sangat cepat ya, itu jangan terlalu diambil terlalu cemas, was-was. Itu sering-sering kita anggap wajar seperti itu, karena kita belum membiasakan diri dan intinya ada trauma di masa lalu. Nah intinya trauma itu trauma apa? Trauma takut kejadian pas awal kita kejadian gangguan seperti ini datang ya, gangguan panik atau serangan panik kalau saya itu datang ya teman-teman, itu hal yang ditraumakan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus belajar dulu bertahap, jarak 1 kilo, kemudian kalau misalkan sudah bisa jarak 1 kilo 2 kilo 3 kilo, yang tadinya ditemani kesana mencoba untuk sendiri teman-teman. Belajar seperti kita bayi mulai merangkak sampai dengan bisa berjalan, berlari ya teman-teman, seperti itu. Karena semuanya insya Allah akan berakhir lah kalau misalkan kita mau berusaha ya, berikhtiar dan tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk selalu dilindungi ya teman-teman, bisa kembali seperti sedia kala
normal kembali, dan apa yang mungkin kita inginkan ya mudah-mudahan tercapai ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi hal yang mungkin banyak cara untuk bisa keluar dari zona itu ya, salah satunya seperti itu, bertahap. Mungkin yang namanya trauma itu yang dihilangkan itu caranya kita menghadapi apa yang kita takutkan. Misalkan pernah kumat di jalan, di tempat misalkan kita harus berusaha untuk melewatinya lagi dan lagi, mencoba dan mencoba lagi. Ada sensasi yang mungkin berhenti dulu di pinggir atau di warung, kemudian minum dulu ya, istirahat dulu dan lanjutkan lagi, seperti itu teman-teman. Jadi bertahap, jangan langsung kita loncat jauh gitu ya, kalau dari peribahasanya seperti itu. Jadi kita harus bertahap dulu, jarak 1 kilo, kemudian 2, 3, dan nanti juga lama kelamaan akan bisa ya, terbiasa teman-teman, seperti itu. Dan terus terang sensasi banyak ya, dari mulai mual, kemudian kebas ya, di jalan pegel, ini bahu, kemudian punggung pada pegel. Karena itu apa? Karena itu efek dari rasa cemas, dari rasa was-was, kemudian gelisah, takut kumat di jalan, takut gini, akhirnya ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya usahakan untuk melipir dulu lah, dalam artian kita berhenti dulu ya kalau misalkan ada sensasi nggak nyaman, kemudian mulai perasaan gak nyaman, berhenti dulu, relax dulu, santai dulu, minum dulu. Kalau misalkan bawa cemilan, makan dulu ya, seperti itu teman-teman. Dan lambat laun nanti juga akan terbiasa ya, lambat laun nanti juga akan bisa seperti biasa ya teman-teman, seperti itu. Dan insya Allah semua akan indah dan berakhir ya teman-teman, jikalau kita mau berikhtiar dan berdoa terus ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin video kali ini saya tidak panjang lebar ya, karena ada si kecil juga ini yang kurang konsen ya. Tapi intinya tetap berlatih dan berlatih, semua akan indah ya teman-teman, kalau misalkan kita mau berlatih dan diakhiri dengan berdoa, seperti itu teman-teman. Nah, banyak cara ya teman-teman, banyak cara untuk lepas dari semuanya. Tonton video saya ke belakang ya, tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip, jangan diloncat ya. Banyak ya teman-teman, lihat ke belakang, seperti itu. Nah, mungkin video kali ini saya cukupkan sekian ya. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat ya, semangat sembuh pokoknya.